Hai PCC Summit. Wow, saya sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Anda semua kali ini dalam ibadah online kita. Saudara, mari saat ini kita mau ambil waktu dan kita mau berserah kepada Tuhan. Saya menjemput Anda semua di rumah dan di mana saja saat itu bangkit berdiri bersama-sama, dan kita memohon kepada Roh Kudus saudara untuk melawat kita dalam masa pujian penyembahan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya saudara. Mari kita saudara bersatu dalam doa saat ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sebagai gereja boleh bersatu Tuhan, berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau yang bertakhta atas puji-pujian umat-Mu. Mari Tuhan lawat kami pada pagi hari ini Tuhan, terjadi keterombosan-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya lawatan Allah sungguh dahsyat dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Pagi ini kita akan dipimpin dalam pujian dan penyembahan oleh Simeon dan tim Excel Praise daripada PCC Summit. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan IPCC. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah online kita. Mari kita semua angkatkan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, berdoa bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kita yang seterusnya.
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berdoa bagi Tuhan kita. Mari kita semua menyembah Tuhan di tempat ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberikan Tuhan pemulihan baru pada Tuhan. Haleluya, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan.
kasih Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami pada saat itu Tuhan Yesus. Pada pagi ini Bapa, kami datang di hadapan Engkau Bapa, kami sujud di hadapan Engkau, kami membawa hati kami Bapa untuk meninggikan Engkau Bapa, untuk menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Bapa di tangan Engkau. Inilah doa anakmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, hai. Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah online IPCC Summit. Kita sangat bersyukur karena mempunyai kesempatan untuk beribadah hari ini walaupun hanya secara online dan kita semua berada di rumah saja. Tapi saya percaya lewat daripada kebaktian hari ini kamu semua diberkati. Dev, sebentar tadi kamu diberkati ke dengan pujian penyembahan? Ya, saya sangat diberkati Sadis. Puji Tuhan, kita dipimpin oleh pimpin pujian daripada tim Excel Praise Summit. Berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka. Sebelum kita mendengarkan pengumuman kita pada hari ini, saya mau mengalu-alukan yang pertama kali hadir ke kebaktian IPCC Summit. Kami mau mengucapkan Shalom dan welcome untuk kamu semua. Dan kami mau meminta kerjasama daripada kamu untuk scan QR Code yang tertera di screen Anda sekarang dan isikan informasi yang diperlukan. Dan pemimpin-pemimpin gereja akan menghubungi Anda selepas ibadah ini. Baiklah, untuk pengumuman kita yang pertama pada hari ini adalah tentang aplikasi IPCC. Ya, di dalam khotbah pembukaan Pastor Sam pada tahun ini, Pastor Sam mengingatkan kita semua bahwa kita akan saling memerlukan lebih lagi daripada sebelum ini. Jadi itu bermakna kita perlu bersekutu dan terlibat sebagai sebuah gereja keluarga. Salah satu cara untuk bersekutu adalah dengan mengetahui program gereja dengan lebih baik. Jadi kita mempunyai platform yang paling tepat untuk kita bersekutu, yaitu melalui aplikasi IPCC. Ya, dan melalui aplikasi IPCC ini juga kita dapat mengetahui hal-hal terkini dan terbaru akan program-program di gereja, arahan dalam pandemik, dan rancangan untuk saling menyokong di antara satu sama lain. Faedah-faedah lain juga adalah seperti kita boleh mendengarkan khotbah terbaru, devosi terbaru, kesaksian-kesaksian, dan maklumat tentang aktiviti-aktiviti di gereja. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom, mari kita download. Lakukan sekarang, download aplikasi IPCC dan kami pasti kamu akan diberkati lewat daripada aplikasi ini. Yes, baiklah, pengumuman yang kedua pula berkaitan dengan pelaksanaan semula dana Help COVID. Pada PKP yang lalu, Anda semua telah memberikan sebanyak 70.000 dan lebih daripada 500 keluarga telah diberkati melalui dana Help COVID kita. Dan memandangkan sekarang PKP telah dimulakan semula, kita akan membuka semula dana Help COVID kita untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaannya, mereka yang mengalami pemotongan gaji, mereka yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi keperluan keluarga mereka, dan juga membantu hospital untuk membeli PPE ataupun membakalkan mask. Ya, dan untuk pemberian dana ini Anda boleh memberi dengan cara-cara berikut yang seperti tertera di screen Anda pada saat ini. Adalah yang pertama, online transfer, cek, dan juga touch and go. Sila nyatakan Help COVID untuk sumbangan Anda melalui online transfer atau touch and go. Dan juga kami minta kerjasama Anda untuk screenshot risit transaksi Anda dan email dan WhatsApp ataupun WhatsApp ke alamat email atau nomor yang tertera di screen Anda pada saat ini. Baiklah, pengumuman yang terakhir pula adalah kesaksian. Kita sangat diberkati mendengar kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan di kehidupan kita masing-masing di IPCC, walaupun di masa-masa yang sukar ini. Jadi, teruskan menghantar kesaksian kamu ke My Testimony alias excelpoint.org seperti yang Anda lihat di screen Anda sekarang agar kita semua dapat mendorong antara satu sama yang lain. Sekarang tiba masanya untuk memberi persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Anda semua boleh memberi dengan 3 cara, yaitu secara cek ke Excel Point Community Church, secara online atau ATM. Berikut adalah nomor account IPCC yang Anda boleh lihat di screen Anda. Dan cara yang ketiga, Anda juga boleh memberi melalui Touch and Go.
Dan jika Anda ingin memberi kepada keperluan seperti misi, sila nyatakan jumlahnya dan screenshot serta hantarkan ke email ataupun ke nomor yang Anda lihat di screen Anda sekarang. Haleluya, saya percaya kita semua sudah bersedia untuk memberi yang terbaik. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih atas kebaikan serta kemurahan Engkau karena memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini walaupun hanya secara online. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Berkati pemberian ini agar dapat memperluaskan lagi kerjaan Engkau. Berkati juga tangan-tangan yang memberi dan yang tidak sempat untuk memberi hari ini ya Bapak, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, serta ekonomi mereka juga ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom kepada Jemaat IPCC Summit. Ini adalah permulaan yang sangat mendorong dan menggalakkan karena IPCC Summit sudah mempunyai link YouTube-nya sendiri. Dan saudara, saya percaya dalam masa depan potensi dan kemampuan saudara semua. Jadi mari kita terus angkat gereja IPCC Summit masuk ke dalam tahap yang baru. Dan juga minggu ini, puji Tuhan, tim Puji Sembah IPCC Summit yang memimpin. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam tim Puji Sembah kita itu, yang juga digunakan di dalam kebaktian induk minggu ini. So terima kasih IPCC Summit, tim worship mantap sekali, tim yang melayani minggu ini. Puji Tuhan. Saudara, mulai minggu ini untuk 4 minggu yang seterusnya, saya mau memulakan suatu tema yang baru, khotbahnya untuk gereja kita dalam seluruh kebaktian-kebaktian gereja IPCC. Temanya saudaraku adalah kuat bersandar dalam kasih karunia. Kuat bersandar dalam kasih karunia. Saudara, kenapa saya memilih tema ini? Ada maksudnya. Memandangkan saudaraku, ini adalah musim di mana kita melalui banyak tantangan, banyak cabaran, banyak ketidakpastian. Dan saya mau saudara didasari di dalam kekuatan Tuhan. Didasari di dalam kemampuan dan kekuatan Tuhan. Sebab itu saya akan menjadikan ini sebagai tema khotbah kita 4 minggu berturut-turut yang akan datang. Dan saudaraku, pribadi yang akan kita pilih di dalam khotbah ini yang akan menjadi pelajaran kita hari ini adalah seorang yang mungkin saudara tidak pernah terpikir bahwa melalui dia Allah mau berfirman tentang kasih karunia-Nya, yaitu Hagar, saudaraku. Daripada Kejadian pasal yang ke-16, kita akan belajar tentang kehidupan Hagar dan bagaimana saudara boleh belajar hidup kuat di dalam perjalanan dan kehidupan rohani saudara. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biar semua yang kami dengar didasari dan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi fondasi yang luar biasa buat kami. Berkati semua jemaat IPCC Summit yang mendengar firman ini. Biar mereka diurapi, dijamah dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami berdoa. Amin. Mari saudara kita masuk kepada 5 ayat yang pertama. Di mana daripada 5 ayat ini kita akan belajar poin yang pertama. Apakah itu artinya hidup menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alright, mari kita lihat ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Saya tidak tahu kalau saudara seorang bapa, seorang suami, dan bila istri mencadangkan hal seperti ini, apa reaksi saudara? Apa yang saudara akan lakukan?
Alkitab berkata Abram mendengar perkataan Sarai. Saya pikirlah banyak suami akan dengar kata istri mereka dan bilang, oh kalau ini cadangan istriku yang dicintai, aku sanggup melakukan untuk memuaskan hatimu. Kan saudaraku banyak. Tetapi kalau istri saya tanya saya dan mencadangkan hal-hal seperti ini, saya akan bilang, cis, tidak ada cinta lain kecuali engkau sayang. Haleluya. Amin saudaraku. Kau percaya saudara? Tetapi Alkitab bilang Abram mendengar perkataan Sarai itu. Ayat ketiga. Jadi istri Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Nah dia mengambil orang Mesir ini, hambanya diberikan kepada suaminya. Selepas mereka 10 tahun sudah tinggal di tanah Kanaan. Saudaraku, ada satu pengertian orang Yahudi yang mengatakan bahwa ada Abram dengan Sarai berpikir sebelum ini, kenapa mereka tiada anak? Karena mereka tidak tinggal di tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, sebab itu mereka berpindah dengan harapan mereka mendapat anak. Tapi sudah 10 tahun mereka sudah tinggal di tanah itu. Saudara baca dalam ayat 3 ya. 10 tahun mereka tinggal di tanah itu. Tidak juga dapat anak saudaraku. Jadi mereka membuat keputusan untuk menolong Tuhan. Adakah banyak orang Kristen suka tolong Tuhan? Oh Tuhan tidak memberi jawab, biar saya tolong Tuhan. Oh saya mencari seorang istri, oh biar saya tolong Tuhan. Oh saya mencari keuangan ini, oh biar saya tolong Tuhan. Abram dengan Sarai, coba tolong Tuhan saudaraku. Nah saudara, ada orang percaya begini, Tuhan hanya menolong orang yang menolong diri mereka sendiri. God only helps those who help themselves. Ini bukan firman Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan Tuhan hanya menolong orang yang menolong diri mereka. Saudaraku, Alkitab sebenarnya berkata Tuhan menolong orang yang tidak mampu menolong dirinya. Haleluya. Saudaraku, Abram dan Sarai sudah 10 tahun di tanah perjanjian dan tanah Kanaan. Lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istri. Ayat 3 dan ayat 4 sekarang. Abraham menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dia pandang rendah akan Sarai. Coba saudara lihat, tiba-tiba wanita ini seorang hamba, seorang yang hanya bekerja karena diberi gaji oleh nyonyanya, diberi gaji oleh bosnya. Sekarang saudaraku, dia ada spirit of entitlement. Bahwa dia berhak saudaraku. Dari mana datang sikap dan roh bahwa dia berhak ini saudaraku. Ini Hagar saudara. Ini Hagar. Ayat ini kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Tiba-tiba Abraham pula disalahkan. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Saya tidak boleh paham. Kenapa saudara tiba-tiba Abraham dipersalahkan. Ya kan itu kan cadangan Sarai sendiri. Sekarang Abraham pula kena dipersalahkan. Nah saudara, mungkin Abraham tidak memimpin di dalam keluarga itu. Sebab itu saudara. Nah kita melihat ada 2 orang wanita dalam suatu krisis, konflik. Saudara, saya boleh lihat 2 ekor ular tedung saudaraku lawan. Kita boleh lihat 2 negara berperang. Tapi susah kalau 2 orang wanita berperang. Aduh, susah kalau 2 orang wanita berantem, saudara. Ini kisahnya 2 orang wanita ini. Mari kita lihat, saudaraku. Apakah pelajaran pertama yang menolong saudara untuk tinggal tetap kuat di dalam Tuhan? Pelajaran yang pertama adalah ini, saudara. Bila kelemahan manusia bertambah, kasih karunia Allah melimpah-limpah. Nanti kita akan baca Roma 5:20. Apa maksud saya? Saudaraku, sudah 10 tahun Abram dengan Sarai tinggal di tanah Kanaan itu, yang kita kenali sebagai tanah perjanjian, dan mereka tidak mendapat anak. Mereka pikir kalau mereka pindah ke sana diberkati, tapi tidak. Padahal saudaraku, orang di dalam tempat itu pikir bahwa Sarai telah dikutuk oleh Tuhan, sebab itu tidak ada anak saudara. Jadi mereka pikir, mereka juga makin tua. Mereka mau bantu Tuhan, saudaraku. Mereka mau bantu Allah untuk mendapatkan anak itu, saudara. Jadi, saudaraku, mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka pun membawalah seorang anak di dalam hidup mereka. Namanya Ismail, saudaraku. Ismail menjadi, saudaraku, bapa leluhur bagi semua bangsa Arab. Dan karena perbuatan Abraham dengan Sarai, saudaraku, memilih mengalahirkan anak Ismail itu melalui Hagar dan bukan
daripada kandungan Sarai sendiri. Saudaraku, hasil daripada perhubungan itu lahirlah Ismail. Dan sampai hari ini saudaraku, perseteruan di antara bangsa Arab dengan bangsa yang dikuasai di bawah Ishak, yaitu anaknya Sarai itu dan Abraham itu. Sampai hari ini orang Yahudi dan orang Arab saudaraku, terus menerus mereka ada perseteruan yang sampai saat ini sedang kita bercakap, perseteruan itu tetap ada di banyak tempat saudaraku, bukan di seluruhnya, banyak tempat. Dan ini adalah akibat daripada pilihan yang dibuat oleh Abraham dan Sarai untuk membawa anak ini. Nah saudaraku, kita lihat apa yang kita boleh belajar di sini adalah bila saudara bergantung kepada kekuatan saudara sendiri, hasilnya kedagingan itu saudaraku akan sebenarnya menjadikan kamu lebih lemah saudaraku. Sebab itu dalam Galatia pasal 4 ayat 23 berkata, anak yang lahir daripada Hagar itu adalah anak yang datang daripada kekuatan Abraham dan Sarai. Anak yang lahir daripada kedagingan mereka sahaja. Saudaraku, selagi saudara bersandar kepada daging, selagi saudara bersandar kepada kekuatan tangan dan juga kekuatan pribadi saudara itu, selagi itulah saudara akan menjadi seorang yang lemah dan tidak kuat. Tapi pada waktu saudara bersandar kepada Tuhan, pada waktu itulah saudara menjadi kuat. Saudara, ini yang kasih karunia sering lakukan. Kasih karunia akan membawa saudara ke satu tempat di mana semua kekuatan saudara dikosongkan. Allah sengaja kosongkan kekuatan kita supaya kita mengakui, aku tidak boleh, aku sangat perlukan Tuhan. Ini yang terjadi di sini. Abraham dengan Sarah, saudaraku Sarai, Allah bawa mereka dan kosongkan kekuatan mereka supaya mereka bersandar kepada kekuatan Allah. Itu maksudnya, bila kelemahan manusia bertambah, Abraham dan Sarai melakukan ini dalam kekuatan manusiawi mereka untuk melahirkan anak itu. Tetapi saudaraku, bila manusia tidak membenarkan Allah berkuasa, Allah memerintah mengatasi kuasa manusia itu dan menaungi hidup mereka. Sebab itu dalam Roma 5:20 firman Tuhan berkata begini, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini bukan lesen untuk saudara berdosa tahu. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan untuk kita berdosa lebih. Nah, saudara, sebenarnya dia berkata begini, manusia cuba hidup di bawah Taurat. Dan Taurat itu diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa. Apakah dosa manusia? Betul, Taurat itu bagus, baik, kudus, suci. Tapi bila manusia coba menghidupkan dirinya dan memuaskan Tuhan dengan berpegang kepada Taurat, manusia sadar bahwa standar Taurat itu sangat tinggi. Dan manusia mula sadar, wow, karena standar Taurat terlalu tinggi, aku tidak boleh hidup standar Taurat itu. Banyaknya dosa aku, banyaknya aku dalam kelemahan, banyaknya kelihatan aku telah gagal. Pada waktu-waktu seperti itulah saudaraku, Alkitab berkata, bila manusia merasakan dirinya begitu banyak dosa, Allah berkata, disitulah dia tolong manusia dan memberikan kepadanya kasih karunia. Bagaimana Allah memberikan Abraham dengan Sarai kasih karunia. Sungguh pun mereka membuat anak ini dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Allah membawa saudara. Pada waktu umur Abraham 99 tahun. Wow. Ketika Abraham berumur lebih kurang 80 tahun saudaraku. 75 tahun begitu. Abraham melahirkan Hagar saudara. Hagar. Sekarang umurnya 99 tahun. Allah memberikan anak yang dijanjikan yaitu Ishak. Nah saudara, seperti Allah bawa Abraham ke satu tempat di mana kekuatannya dikosongkan. Karena Abraham sering bergantung kepada kekuatan manusiawinya. Sarai bergantung kepada kekuatan manusiawinya. Kalau kau hidup dengan kekuatan manusiawi kamu, dengan kedagingan kamu, dengan usaha kamu, saudara, kau akan jadi lemah. Dan sebab itu ada kalanya Allah kosongkan kekuatan kita. Dia kosongkan kekuatan kita. Supaya dia penuhkan kita dengan kekuatan dia. Haleluya. Sebagaimana Taurat saudaraku, manusia coba pegang semua Taurat.
manusia jadi lemah dan dikosongkan. Manusia dikosongkan oleh kuasa Taurat. Supaya manusia kembali kepada kuasa kasih karunia. Dan berharap dan bersandar kepada kuasa kasih karunia. Karena kasih karunia yang boleh menolong kita hidup kuat, saudaraku. Wow, sangat penting sekali. Saudara, sangat penting. Mari kita masuk kepada ayat seterusnya yang akan memberikan poin kedua. Bagaimana saudara hidup kuat di masa-masa susah seperti ini. Ayat 6, saudaraku. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur, saudara. Saudara, saya mau saudara lihat ada satu kebenaran yang penting di sini yang saya mau saudara tangkap, ya. Satu kebenaran yang penting yang saya mau saudara tangkap. Sarai, apa itu artinya Sarai? Sarai artinya si tengkar. Wah, kalau kau dapat istri macam ini, saudara, nama istri kamu adalah si tengkar. Saya boleh bayangkan hari pernikahan mereka, pastor mereka menikahkan mereka, dia bilang, ini John dan ini si tengkar. May the force be with you. Oh, aduh saudaraku, Tuhan berkatilah kau dua orang. Berhentamlah kau nanti karena nama istri kau si tengkar. Sebab itu tiap kali saudaraku Sarai bertengkar sehingga Hagar diusir keluar. Ini pasal 16. Pasal 21 sekali lagi. Sarai akan usir Hagar sekali lagi keluar dari rumahnya. Karena Sarai hidup sesuai dengan saudaraku penilaiannya, pola penilaiannya, corak penilaiannya yang sempit itu. Si Hagar itu, apa itu arti Hagar? Hagar berarti melarikan diri. Nah, bila ada masalah, dia larikan diri. Ada satu ketika dalam Kejadian 21, anaknya sekitar umur 14-15 tahun, mereka diusir oleh Sarai sekali lagi dan Abraham di padang gurun, saudaraku, anaknya sudah sangat kelaparan dan haus. Dan Hagar tidak boleh melihat anaknya yang sudah mati itu. Dia tinggalkan anaknya di satu rimbunan pohon dan dia melarikan diri karena tak berani tengok anaknya. Dan Allah memanggil dia, Hagar, Hagar. Panggil dia balik. Hagar ada masalah, dia suka melarikan diri. Nama dia apa? Melarikan. Nama Sarai apa? Si tengkar, contentious. Wow. Berarti mereka hidup sesuai dengan saudaraku pola penilaian siapa mereka itu yang sempit. Kehidupan mereka ditentukan oleh pola penilaian yang sempit, saudaraku. Sebab itulah poin yang seterusnya kita lihat, poin seterusnya. Kasih karunia Allah mengatasi pola penilaian yang sempit, saudara. Kasih karunia Allah mengatasi pola penilaian yang sangat sempit itu. Nah, saudara, ada banyak orang di dalam Alkitab yang memiliki pola penilaian yang sangat sempit itu, saudara. Saudara tahukah siapa orang-orang itu yang memiliki pola penilaian yang sempit? Saudara, Petrus melihat dirinya sebagai apa? Dia adalah Petrus, rock, batu. Tapi nama asalnya adalah Simon. Nah, jangan saudara, saya tahu pemimpin pujian kita, saudara, dan juga beberapa orang di Summit juga namanya Simon. Nah, saudara, Simon. Nah, tetapi saudara, arti asal Simon itu adalah lalang. Nah, lalang tak jahat, saudaraku. Tapi jangan hidup macam lalang itulah. Jangan sikap itu terikut dengan macam nama itu. Itu yang jadi salah. Simon, saudaraku, 3 kali menyangkal Yesus sehingga dia tidak hidup seperti batu yang nama yang diberikan oleh Yesus. Apa nama Hagar? Hagar berarti flight, lari. Apa nama Sarai? Sarai berarti si tengkar. Mereka hidup sesuai dengan nama dan juga pengalaman mereka. Orang yang hidup dengan pola penilaian yang sempit seperti ini, dia tidak akan hidup kuat. Mari keluar daripada pola penilaian yang sempit itu. Abraham, nama dia dalam pasal 16 adalah Abram. Tetapi pasal 17 Tuhan tukar nama Abraham jadi Abraham. Pasal 16 nama dia Abram. Apa arti Abram? Abram berarti bapa yang meninggikan diri. Setiap kali dia ada masalah, saudara, apa dia buat?
dia tinggikan diri dia, bukan tinggikan Tuhan sebenarnya. Tiap kali dia ada masalah, dia tinggikan dirinya, bukan Tuhan. Tiap kali kita ada masalah keuangan, kita tinggikan diri kita, bukan tinggikan Tuhan. Cari uang, hutang sana, hutang sini, saudaraku. Kalau kita, saudaraku, ada masalah perhubungan, saudaraku, orang kata sesuatu yang buruk, macam mana kita tinggikan diri kita? Masuk dalam Facebook, hantam dia, saudaraku. Kita tinggikan diri kita. Abraham hidup sesuai dengan penilaian yang sempit tentang hidup dia itu mengikut namanya. Nah saudara, sebab itu kita lihat Tuhan Yesus Kristus sendiri di titik yang paling rendah di dalam hidupnya adalah di mana, saudaraku? Pada waktu dia dibaptiskan di dalam sungai Yordan. Dan titik yang paling tinggi pada waktu dia berdiri di atas gunung Hermon. Pada waktu bajunya bertukar jadi putih. Kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus. Di titik yang paling rendah, di titik yang paling tinggi, Yesus hanya mendengar satu, bahwa inilah anakku yang dikasihi. Inilah anakku yang dikasihi. Haleluya. Dan kepadanya ku berkenan. Saudaraku, pola penilaian yang mengukur Yesus berbeda dengan pola penilaian yang mengukur nama-nama orang ini. Abram, Sarai, Hagar, saudaraku, Petrus. Mereka hidup dalam pola yang sempit. Tapi Yesus, saudaraku, sungguh pun dalam titik yang paling rendah di sungai Yordan, titik yang paling tinggi di gunung Hermon, dia dengar apa yang dia dengar? Inilah anakku yang ku kasihi. Karena dia mendengar bahwa Allah mengasihi dia. Iblis serang dia 3 kali di padang gurun. Amin. Di padang gurun dengan menggoda dia, saudara. Apa yang Yesus buat? Yesus dapat tewaskan kuasa iblis. Karena satu hal yang Yesus dengar, bahwa dia dikasihi oleh Bapa. Dia dikasihi. Kalau saudara mengerti bahwa kau dikasihi oleh Tuhan, kau tidak akan hidup dalam pola penilaian yang sempit, menyebabkan kasih karunia saudara tidak tinggal dalam saudara. Dan saudara, sebab itu banyak orang heran kenapa dia tidak kuat. Karena pola penilaian dirinya, saudara. Menyebabkan karena latar belakang keluarganya, pengalaman keluarganya, pengalaman pahitnya, peristiwa buruk yang terjadi. Kita membenarkan semua ini menjadi pola yang menilai, saudaraku, persepsi dan juga pemikiran kita sehingga menjadi sempit. Mari saudaraku, Alkitab penuh dengan kata-kata yang membangun kita semua. Kita lihat ayat ini, Efesus 1:4. Sebab di dalam dia, siapa dia? Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti saudaraku, sebelum masalah kamu datang, sebelum kesusahan kamu datang, sebelum kamu dilahirkan, sebelum saudaraku kamu ada bentuk rupa figur badan kamu yang suka kamu tolak itu. Sebelum semua permasalahan hidupmu, Allah sudah memilih saudara. Itu pola yang Allah mau saudara miliki. Dia pilih kamu sebelum dunia dicipta. Sebelum semua masalah kamu bermula. Allah sudah memilih menjadikan saudara orang yang istimewa. Dalam Efesus 1:5. Dalam kasih. Wow, sekali lagi. Yesus telah menentukan kita dari semula. Perkataan menentukan itu adalah adopt. Adopt. Berarti diangkat seperti anak angkat. Saudara tahu? Anak yang lahir daripada hubungan suami istri melalui kehidupan keintiman mereka itu adalah bukan pilihan suami istri karena anak itu tidak boleh memilih di mana dia tinggal. Bapak dan emak tidak boleh memilih jantina apa anak itu dan anak rupa bentuk apa, mereka tidak boleh pilih, saudara. Diberikan secara lahiriah semula jadi. Tetapi bila waktu saudara pergi ke rumah anak yatim, dan kau tengok dan kau pilih dia, diangkat menjadi anak yatim, itu adalah spesial. Karena saudara, pilihan akan kamu itu adalah suatu pilihan yang dibuat saudara dengan keputusan. Sungguh pun orang yang dipilih itu ada kelemahan, tidak sempurna. Namun dipilih. Alkitab berkata, itu cara Allah pilih kita. Kalau saudara mengerti, kalau kamu dipilih Allah dalam konteks seperti itu, kita tidak lahir, saudaraku, seperti anak yang lahir daripada rahim ibunya, daripada hubungan suami istri, lahir anak itu tiada pilihan daripada mak bapak. Tetapi pada waktu anak itu diangkat, itu pilihan yang dibuat dengan fokus yang sangat tertentu untuk memilih orang itu. Allah pilih kita begitu. Wow, saudara, ini satu keistimewaan yang besar buat saudara dan saya.
bagaimana Allah memilih kita. Saudaraku, Kolose 2:10 berkata begini, bahwa di dalam Kristus kita sudah jadi sempurna. Kita sempurna di dalam Kristus. Kau tidak sempurna selepas kau kawin, kau tidak sempurna selepas kau dapat kerja baru, kau tidak sempurna selepas kau dapat kenaikan gaji, kau tidak sempurna selepas saudara ada boyfriend, ada girlfriend. Saudara, seadanya kamu sudah sempurna. Tapi pola Hagar dan pola penilaian Sarai, si tengkar dan berlari, senang dia larikan diri. Sebab itu saudaraku, kenapa kasih karunia tidak bekerja? Karena saudaraku, pada waktu kita hidup dengan pola penilaian yang sempit, kita menolak kasih karunia. Mari saudara kembali kepada, jangan lihat ke pengalaman pahit kamu dinodai, kamu diambil kesempatan, kamu ditipu. Saudaraku, kamu mengalami satu pengalaman pahit, kamu ditolak, kita benarkan semua ini membentuk pola penilaian yang sempit. Mari saudara, sehingga Allah tukar nama Abraham jadi Abraham, Bapa yang ditinggikan. Allah tukar nama Sarai, si tengkar, jadi Sarah, princess, permaisuri. Allah tukar, karena dia tidak mau mereka tinggal terus dalam pola itu. Kalau selama mereka di pola lama, pola yang sempit, mereka tidak kuat. Cara ketiga bagaimana kita menjadi kuat, saudaraku, dalam cerita Hagar ini sangat penting. Mari kita lihat, bacakan ayat 8. Jawabnya, malaikat Allah bertanya, dari mana kau datang dan kemana kau pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ada satu ayat dalam Yohanes 13, di mana Yesus berkata begini. Firman Tuhan berkata tentang Yesus. Yesus mengetahui dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dan dia membasuhi kaki murid-muridnya. Coba saudara lihat. Kalau dia tahu dia datang dari mana? Dari surga. Kemana dia akan pergi? Ke surga. Bukankah murid-muridnya yang harus basuh kakinya? Karena dia orang yang datang dari surga, tahu. Tapi dari mana dia datang dan kemana dia pergi? Dia namun tunduk membasuhi kaki murid-muridnya. Di sini Hagar, malaikat Allah bertanya, dari mana kau datang? Kemana kau pergi? Sebab Hagar melarikan diri daripada nyonyanya. Dan ayat 9 firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nonyamu. Apa? Kembali kepada bos saya yang jahat itu. Biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Cuma lihat bahasanya. Biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Berarti saudaraku, provision is in the place of trouble, saudaraku. Saudaraku, bekalan Allah ada di tempat susah. You pikir kalau you lari daripada masalah, you akan dapat bekalan baru. Tapi ada kalanya dalam hidup saudara dan saya, bila kita lari daripada kesusahan, kita lari daripada bekalan. Karena Allah siapkan bekalan di tempat susah. Di mana Allah siapkan bekalan? Allah siapkan bekalan di rumah seorang yang dikenali sebagai si tengkar. Si tengkar itu adalah Sarai. Allah siapkan bekalan untuk Hagar di rumah si tengkar. Saudara mungkin berada di kilang yang susah, di bawah bos yang susah, di bawah suami yang susah, di bawah keluarga yang mencabar. Saudaraku, jangan lari saudaraku. Karena mungkin di situ saudaraku Allah sedang bekerja dan mempersiapkan sumber buat saudara. Apakah pelajaran yang ketiga yang kita boleh belajar saudara daripada firman ini? Pelajaran ketiga adalah tiada kasih karunia bila kita lari dari masalah, tapi nyata bila kita menghadapinya. Tiada kasih karunia bila kita lari dari masalah, tapi nyata bila kita menghadapinya. Tiada kasih karunia bagi orang yang lari, saudara. Tiada kasih karunia bagi orang yang lari. Nah, kenapa saya cakap begitu? Tiada kasih karunia bagi orang yang lari. Karena saudara, Tuhan seringkali membekal dalam kesusahan. Ada firman Tuhan yang saya tunjuk kepada saudara. Tuhan membekal dalam kesusahan. Saudaraku, tapi Hagar, dia hidup macam nama dia lah. Flight. Dalam bahasa Inggris lebih senang disebut. There's no grace in flight, only grace in fight. Hanya bila kita bertembung dan menghadapi lawan kita, baru kasih karunia mengalir. Tapi bila you lari daripada lawanmu, kau tidak ada kasih karunia.
Seringkali saya mau kasih tahu, bila kita lari daripada masalah, mungkin kita lari dari Tuhan juga. Banyak orang pikir you lari dari masalah, you menghadapi kemenangan. Awas, mungkin saudara lari dari masalah, sebenarnya you lari dari Tuhan, saudara. Malaikat Allah berkata kepada Hagar, kembali kepada rumah nyonyamu. Saya pikir kurang asam punya malaikat ini. Dari mana dia dapat ini informasi dari Tuhan? Dia mungkin tidur kali masa Tuhan kirim dia. Dia suruh saya kembali kepada masalah. Yes sir. Kembali kepada masalahmu. Nah saudara, kita mesti lihat kalau kamu lari dari masalah, kamu mungkin lari dari bekalan Allah. If you run away from trouble, you may be running away from God's provision. Saudara mungkin lari dari bekalan Allah. Kasih karunia terputus. Bila kasih karunia terputus, kekuatan tiada. Karena you hidup dengan kekuatan kamu sendiri. Kekuatan kamu ini, saudara pikir, kalau saya lari, lagi bagus. Tapi you lari daripada masalah, sebenarnya you lari dari Tuhan. Bila you lari dari Tuhan, you tidak ada kekuatan, saudara. Coba lihat Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong. Bila dia menjadi penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi selagi saudara ada kesesakan, selagi kuasanya terbukti. Tapi kalau saudara tidak ada kesesakan, tak adalah untuk dibuktikan siapa dia. Bahwa dia adalah penolong dalam kesesakan. Alkitab bilang dalam kesesakan dia adalah penolong yang terbukti. Macam mana saudara buktikan bahwa dia adalah penolong? Hanya dalam kesesakan. Tapi banyak orang lari daripada kesesakan. Pikir itu dikirim oleh iblis. Di sini malaikat Allah bilang, balik ke rumah bosmu itu. Di mana bekalan Allah ada di sana. Nah saudara, kita sering pikir bahwa masalah itu daripada iblis. Betulkah saudara? Nah coba kita lihat. 3 kali Rasul Paulus berdoa begini. Tuhan ambil duri-duri daripada hidup saya ini. Duri itu apa? Mungkin pencobaan dalam pelayanan. Mungkin ada orang cakap penyakit. Masalah mata Paulus lah. Kita tidak tahu lah. Tapi ada duri. 3 kali dia berdoa. Dan jawaban Tuhan kepada Paulus adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, dengar baik-baik. Sebab justru dalam kelemahanlah, yaitu dalam kekurangan kamulah, dalam masalah kamulah, dalam kesesakan kamulah, kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Saudara, hanya di dalam kelemahanmu itu, kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara, kenapa you lari? Kalau you lari, you hidup di dalam kuasa kamu yang tak sempurna. Tapi pada waktu kau membenarkan Allah menghidupi dirinya di dalam kamu, kuasa dia menjadi sempurna. Berapa orang mau kuasa itu sempurna dalam saudara? Lambaikan tangan dari rumahmu, haleluya. Saya boleh lihat ini, haleluya. Siapa yang mau melihat kuasa itu menjadi sempurna? Hanya orang yang melihat bahwa di dalam kelemahan itu. Sebab itu ayat itu berkata, Paulus berkata, aku akan bermegah lebih di dalam kelemahan. Karena pada waktu aku lemah, pada waktu itulah aku kuat. Haleluya. Pada waktu aku lemah, pada waktu itulah aku kuat. Hagar, dia lari. Karena nama dia apa? Hagar, flight. Dia coba lari, selalu lari. Lari dari ini, lari. Saya bercakap dengan jemaat Summit. Jangan selalu lari daripada masalahmu. Stres, lari. Stres, tukar kerja. Stres, tukar sekolah. Stres, dengar sini. Stres, tukar cinta. Stres, saudaraku, tukar rumah. Selalu lari. Dengar sini. Bekalan saudara, mungkin saudaraku, ada di dalam masalah kamu. Bekalan Allah ada di dalam masalah kamu. Bekalan Allah bekerja, jangan lari. Karena you lari dari bekalan, you lari daripada Tuhan. Mari anak Tuhan semua kita lihat. Hagar lari saudara. Tapi Allah membuktikan kuasanya bagi Hagar adalah di dalam rumah yang dikenali sebagai rumah saudaraku si tengkar itu. Kita mengakhiri dalam poin yang terakhir sekali saudara. Itu poin yang ketiga dan kita mau sampai ke poin yang terakhir. Apakah poin yang terakhir? Ada 2 ayat kita bacakan untuk tangkap poin yang terakhir ini. Ayat 11. Maka malaikat Tuhan itu, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail.
Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Apa Tuhan dengar? Tuhan tidak dengar doa Hagar. Kenapa Hagar mau berdoa padahal dia sebenarnya melarikan diri daripada Tuhan? Apa pasal you mau berdoa dengan orang yang kau mau larikan diri kan? Dia melarikan diri dari Tuhan. Kenapa dia berdoa dengan Tuhan? Tetapi Tuhan tidak dengar doa, tapi Tuhan dengar penindasan dia. Keluhan dalaman dia. Tangisan dia. Saudaraku, pada waktu dia bergulat dengan Tuhan. Pada waktu saudaraku, emosinya saudaraku, sehingga tidak ada kata-kata yang boleh diungkapkan untuk menyampaikan semua isi hatinya. Hanya saudaraku, suara-suara yang datang dari dalam seperti suatu keluhan yang sangat-sangat tidak boleh diungkapkan dengan bahasa biasa. Itu pun Allah boleh dengar. Itu pun Allah boleh dengar. Dan itu yang Allah dengar. Allah tidak dengar doa. Oh kau mesti berdoa. Bila susah berdoa. Kalau kau tak berdoa Tuhan tak dengar. Dengar sini. Tuhan dengar you punya keluhan pun lah. Ini banyak orang Kristen lah. Banyak orang yang sampaikan firman. Bagi itu standard terlalu tinggi. Kalau kau tak berdoa Tuhan tak dengar. Ini perempuan tak berdoa tahu. Halo, ini perempuan tak berdoa. Dia hanya menyampaikan emosi keluhannya saja. Dan Tuhan mendengar dia. Haleluya. Bagaimana Allah tolong dia? Dia bagi nama anaknya itu, Ismail. Supaya tiap kali dia panggil Ismail, Ismail, Ismail. Oh dia diingat. Oh ya saya ingat. Tuhan mendengar saya. Tuhan mendengar saya. Seperti nama Abram kan. Dia selalu Abram. Bapak yang ditinggikan, bapak yang meninggi. Dia tinggikan diri Abram. Tuhan bilang tidak boleh. Tukar nama. Abraham. Bapak segala bangsa. Jadi tiap kali belum ada anak. Selalu istri dia panggil Abraham. Bapak segala bangsa. Dia selalu dengar itu. Dia selalu dengar. Abraham. Oh iman dia bertambah. Amin saudara. Iman dia bertambah. Jadi bila dia dengar Ismail. Ismail mana kau? Ismail. Oh dia dengar. Dia ingat. Oh Tuhan mendengar saya. Kenapa saudara? Karena padang gurun dalam Kejadian 16 adalah padang gurun pertama. Hagar akan ada padang gurun yang kedua. Pasal 21. Nama padang gurun itu Beersheba. Di mana Hagar dengan Ismail umurnya 14 tahun. Hampir-hampir mati. Kenapa Tuhan bagi nama itu? Kenapa tahu saudara? Untuk kamu dan saya. Karena kita semua akan lalui banyak padang gurun. Padang gurun ini. Hagar melalui padang gurun 2 kali. Dan kali itu dia tinggalkan anaknya. Dia tak boleh tengok anaknya mati. Dia lari. Nah, sekali lagi tengok. Nama dia apa? Hagar. Lari. Dia lari. Tuhan panggil dia Hagar. Hagar. Saya mendengar anakmu. Dia ingatkan Hagar. Kau tak boleh tengok anak kau mati. Tapi aku dengar. Aku dengar. Anak Tuhan dengar sini. Tuhan dengarmu. Tuhan dengarmu. Dalam pertama, di padang gurun yang pertama kali. Siapa yang jumpai Hagar? Malaikat yang jumpai Hagar. Manusia tak jumpa Tuhan. Hanya yang benda yang hilang boleh dicari. Tuhan tak pernah hilang. Kita yang hilang. Sebab itu Tuhan cari kita. Hagar yang hilang. Sebab itu Tuhan cari Hagar. Kedua kali Hagar hilang lagi. Kenapa? Dia lupa. Tuhan mendengar. Dia lupa. Tuhan mendengar. Nah kemudian saudaraku, ayat terakhir 13, Tuhan telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Hagar ada wahyu yang baru tentang siapa Tuhan. Dan Hagar berkata, El Rohi dalam bahasa Ibrani. Kalau kita baca English El Roy, tapi El Rohi berarti sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. Poin yang terakhir adalah ini saudara. Kasih karunia di padang gurun pencobaan kita. Saudaraku, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar aku. Saya mau ingatkan saudara, bila kita di padang gurun kan, ada 2 hal yang kita selalu cakap. Tuhan tak dengar saya lah. Tuhan tak ingat saya lah. God don't listen to me. God don't see me. Ini kan 2 perkara yang kita cakap. Betul.
Tuhan tak ingat, Tuhan tak dengar saya, Tuhan tak lihat saya. Kita cakap dua ini, God's not listening, God's not seeing. Ini dua benda kita cakap. Tapi di akhirnya Tuhan bagi tahu dia, aku dengar, aku lihat. Dengan Sarai berkata, bahwa dia adalah Tuhan. Dia melihat Tuhan yang melihat dia. Kalau Tuhan melihat saya kan, padang gurun yang lalui, orang tolak saya, it's okay. Janji Tuhan lihat saya. Bos saya tak bagi promotion, it's okay. Janji Tuhan tengok saya. Guru saya tak puji saya, it's okay. Janji Tuhan melihat saya. Suami istri saling tidak menjaga satu sama lain, terabai kasih, terabai penerimaannya, it's okay. Karena Tuhan melihat saya. Di padang gurun seperti semuanya sepi, orang tak tolong saya, it's okay. Janji Tuhan tengok saya. Wow, ini perwahyuan. Saudaraku, kasih karunia tetap ada di padang gurun. Allah mendengar, dua hal ini kita selalu komplain. Tuhan tak dengar, Tuhan tak lihat. Tuhan tak dengar, Tuhan tak lihat. Dan akhirnya Tuhan bagi kebenaran ini kepada Hagar. Aku lihat, aku dengar. Aku lihat, aku dengar. Saudara, kekasih dalam Yesus Kristus di IPCC Summit. Mari, ada 4 pelajaran penting. Mari kita tunduk kepala dan mari kita angkat tangan di depan Tuhan pada saat ini. Dan benarkan, apakah saudaraku, kamu gagal karena kamu bergantung kepada kekuatan manusiawi kamu macam Abraham dan Sarai. Cari anak dengan kekuatan sendiri, cari uang dengan kekuatan sendiri, cari jalan keluar dengan sehingga kau capek, kau penat, kau terlalu susah. Sebab itu saudaraku, kasih karunia Allah selalu lebih daripada kekuatan kita. Allah sengaja kosongkan kekuatan kita supaya kekuatan Allah boleh sampai. Manusia jatuh dalam dosa begitu banyak, sebab itu Allah berkata, dosa bertambah, kasih karunia bertambah lagi, saudara. Allah menampung dan menumpang kita semua. Apakah mungkin saudara seperti orang yang mendengar persepsi di mana saudara, pola penilaian saudara itu sempit. Hari ini Allah tukar supaya saudara melihat siapa diri saudara. Yang ketiga, mungkin saudara lari daripada masalah, tapi Allah bilang kembali ke masalahmu karena di situ bekalanmu. Yang keempat, kau lupa siapa Allah. Kau tengok di padang gurun saudara, Hagar tidak dapat bekalan, tapi dia dapat perwahyuan siapa Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Mari, Allah ini bersamamu. Bapa, haleluya, jemaat IPCC Summit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ada yang lari daripada stres, lari daripada ketakutan, lari daripada sesuatu permasalahan, karena mereka mungkin lari daripada Tuhan. Mari Tuhan, di dalam kelemahan kami, pada waktu itulah kasih Allah menjadi sempurna. Memang Mazmur 46:1 mengatakan, memang terbukti di dalam kesesakanlah Allah menjadi penolong yang setia. Berkati gereja ini, jamah gereja ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya doakan. Haleluya Bapa. Amin, amin. Mari dengan semua kepala tertunduk sekarang. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum kenal Tuhan Yesus, belum jadi Kristen, tapi hari ini mau jadi Kristen. Hari ini mau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Dan kamu boleh berdoa, ikut doa yang saya beri dan pimpin baris demi baris. Dan saudara boleh berdoa dan selepas itu kamu masuk dalam satu perhubungan yang baru dengan Yesus. Kalau saudara siap, ikut doa ini baris demi baris. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan. Terima kasih Kau mati di kayu salib, menebus saya dan memberi masa depan yang baik. Bapa, aku menerima pengampunan yang Kau beri. Dan aku melangkah dengan iman menerima hidup baru ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. Kalau saudara doakan doa itu, saudara boleh cari QR code-nya, di mana saudara boleh screenshot dan saudara boleh isi nama saudara, kirimkan kembali dan kami akan berkoneksi dengan saudara dan membangun dan membantu saudara supaya saudara boleh tetap hidup
kuat. Mari jemaat IPCC Summit, sepanjang bulan ini kita belajar, PKP ini sangat mencabar, tetapi kita anak Tuhan karena ada firman, karena ada kasih karunia di mana kita bersandar di atasnya, saudara akan hidup kuat. Amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati semua dan kita jumpa lagi. God bless saudara.